Halo semua, perkenalkan nama saya Fani, usia saya 40 tahun, anak saya satu usianya 3 tahun. Saya hari ini ingin sharing pengalaman pribadi saya dalam berjuang melawan kanker yang saya hadapi. Saya sharing sedikit ya, jadi tanggal 13 November 2021, saya memeriksakan mata kanan saya, karena ada iritasi, saya sering kucek, gatel di sebelah kiri sini tuh ada kayak benjolan. Dan ternyata pas dokter periksa itu di balik kelopak mata ada benjolan kecil dan dokter suspek limfoma. Saya sama suami kagetnya bukan main karena limfoma kan identiknya tuh taunya kanker kelenjar getah bening gitu. Jadi kita berdua memutuskan untuk observasi dulu 2 minggu. Setelah 2 minggu kita balik 27 November, benjolannya tetap pas diperiksa itu tidak membesar dan tidak mengecil. Jadi tetap saya sama suami memutuskan observasi lagi 1 bulan untuk lihat lagi gimana gitu perkembangannya benjolannya. Karena kepotong Desember, Natal tahun baru, saya memutuskan baru 6 Januari 2022 tahun ini baru balik lagi. Dan ternyata benjolannya persis masih sama, nggak mengecil dan nggak membesar. Dokternya menyarankan untuk biopsi dan MRI karena kalau biopsi kan ngambil benjolannya, jaringannya itu diperiksakan di lab untuk detail, untuk mengetahui jenis tumornya itu jinak atau bukan. Dan MRI itu untuk matanya kan bulat, itu takutnya ada benjolannya bukan cuma ada di balik kelopak tapi takutnya di balik matanya tuh ada juga. Saya sama suami makin yang, apaan lagi nih gitu. Biopsi, MRI, oh my god. Dan akhirnya kita putusin untuk lakuin dua-duanya karena ya serem juga, cuman ya pengen tahu juga gitu, cuman ya harus dihadapin gitu kan. So singkat cerita, saya MRI-nya itu hasilnya adalah bersih, puji Tuhan. Jadi saya mikirnya oke, MRI-nya paling nggak bersih gitu kan, tapi ternyata biopsinya kan belum. Nah biopsinya itu tuh 30 menit, cuman jaringan yang diambil kan harus diperiksakan ke lab. Nah labnya itu hasilnya tuh 2 minggu untuk tahu jenisnya. Nah setelah 2 minggu, singkat cerita hasilnya adalah yang seperti suspeknya dokter yang pertama, itu adalah kanker limfoma dan jenisnya namanya itu mild lymphoma. Dia non-Hodgkin B-cell yang slow growing. Saya sama suami benar-benar cuman, terus obatnya gimana ya dok? Oh gampang kok, dia bilang kemo aja. Oke, kayak di otak saya sama suami kemo kayak bukannya yang serem banget gitu, dia mau bener-bener takut banget gitu, kayak apaan nih mesti kemo tiba-tiba dalam waktu sebulan, kok tiba-tiba MRI, biopsi, dan kemo. Oh my god. Akhirnya karena kita bingung dan benar-benar nggak tahu mesti ngapain, dokter ada surat rujukan ke rumah sakit khusus onkologi. Cuman saat itu kan COVID, jadi kuotanya terbatas. Jadi saya sangat susah untuk booking yang dokter rujuk. Jadi saya sama suami sama teman-teman semua nyariin tuh Google, kalau limfoma itu sebaiknya ke dokter yang mana gitu. Dan sekalian juga nyari opini, second opinion, third opinion, dan banyak dokter. Long story short, akhirnya setelah keliling ke beberapa dokter dan rumah sakit, karena hasilnya memang confirm itu limfoma kalau dari lab, akhirnya kita memutuskan ke satu profesor, memang bidangnya di hematologi dan onkologi, dan memang kalau limfoma biasanya ke profesor ini. Akhirnya saya sama suami memutuskan untuk coba ke dokter yang ini gitu. Singkat cerita, saya konsul dan harus whole body PET scan untuk tahu penyebaran kankernya itu udah sampai mana. Dan ternyata selain di mata saya itu ada di beberapa tulang bahkan. Jadi di tulang sumsum bagian dalamnya, tulang belakang ada beberapa. So singkat cerita 10 Februari itu saya konsul sambil jalan untuk persiapan kemo. Cuman untuk kemonya ini kan satu cycle itu 6 kali yang direncanakan sama profesornya. Waktu itu 10 Februari itu saya kebetulan kena COVID di tanggal 11 Februarinya. Jadi harus tunggu sembuh dulu baru bisa ke next step gitu.
Nah pada saat saya harus dihadapin kemo, saya benar-benar kaget karena saya taunya kan kemo itu sakit, uh, sehat lalu disakitin lagi sehat gitu, di pikirannya kayak gitu. Dan dari artikel Google dan orang-orang yang pernah ngalamin tuh semuanya setahu saya kemo seperti itu. Pada saat dihadapkan saya harus kemo karena memang ini udah confirm limfoma dan dari whole body PET scan juga memang udah kelihatan, itu uh, saya bingung, benar-benar bingung sama suami. Tapi karena saya ada anak dan limfoma ini kan cepat penyebarannya, jadi profesor kasih saya mikir 1 bulan untuk keputusannya gimana gitu, mau kapan nih mulai kemonya. Saya pas dihadapin gitu of course mikirnya kayak masa sih kanker 40 tahun gitu, dan bener ulang tahun aja belum gitu waktu itu. Jadi bener-bener kaget dan aduh gimana ya. Tapi long story short, ini udah begini pakai ini karena udah rontok. Gara-garanya sekarang saya udah jalanin kemo yang kedua dari 6, jadi masih ada sisa 4 lagi. Jadi tahap penyembuhannya itu yang untuk saya ini adalah 6 kali kemo setiap 3 minggu. Oh, nah untuk menjalani kemo ini saya benar-benar butuh banget dukungan positif dan doa dan apapun itu bentuknya gitu. Karena terus terang kemonya memang habis kemo itu hari kedua sampai ke-6 atau ke-8 itu badan benar-benar kurang nyaman ya. Dan aktivitas hari-hari juga nggak bisa kayak biasanya. Jadi mostly bed rest sama ya kurang nyaman aja gitu. Jadi saya bikin video ini yang benar-benar sederhana banget, simple, cuman untuk menyemangatin diri saya juga dan berharap mungkin ada teman-teman yang seperjuangan yang can relate. Karena bener-bener kemo itu kan ngedrainage banget tenaga, pikiran dan lain-lain, karena obatnya lumayan keras juga, bikin moody. Saya berharap video ini bisa membantu teman-teman yang mungkin lagi seperjuangan sama saya, dan atau mungkin sedang dilema tiba-tiba divonis cancer. Jadi tujuan saya bikin video ini adalah sharing aja, nggak ada maksud apa-apa dan sederhana banget. Dan saya berharap kalian keep watching on my journey karena masih ada 4 lagi dan benar-benar butuh tenaga dan support banget. Dan please subscribe and like channel saya untuk perkembangan lebih lanjut dalam menghadapi ini. Dan semoga kita bisa saling support ya. Thank you for watching. Dan sorry banget kalau masih kayak kelihatan nervous karena belum pertama kali bikin video YouTube. Ini benar-benar buat ngisi waktu di saat badan benar-benar gak nyaman dan kayak sedih banget, pengen nyerah gitu. Cuman pengen aja tetap positif. So hopefully videonya bisa ngebantu teman-teman yang lagi bingung atau lagi ada masalah dengan kanker. Kita sama-sama support ya, pokoknya berjuang sampai sembuh. Dan semoga ini pengalaman pribadi yang sekali aja dalam seumur hidup dan kita bisa sembuh bareng-bareng sama-sama. So benar-benar sekali lagi thank you for watching and please don't forget to subscribe and like. Thank you. See ya.